sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi arsala rasulahu kafatan linnasi basyiran wa nadhira wa da'iyan ila dinil haqqi wa sirajan munira. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa ala sairi tabi'ihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Bapak Ibu para jamaah semuanya, alhamdulillah kita diberikan rahmat hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala untuk bersama-sama bisa bertafakuh bidin yang merupakan kewajiban kita bersama, sebagaimana diperintahkan di dalam Al-Quran untuk senantiasa iqra, baca, belajar gitu ya. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin ya. Jadi kita bersama-sama senantiasa meningkatkan pemahaman yang harapannya dengan pemahaman yang baik amaliyah kita juga semakin baik. Kita pada pertemuan 2 pekan yang lalu itu sampai pada bab fil qudwati wal imamati. Faslun fil qudwati wal imamati, pasal dalam hal qudwah kepemimpinan wal imamah juga kepemimpinan ya. Qudwah itu sebagai komandan, kekomanduan ya, wal imamah ya kepemimpinan. Yang kemarin sudah kita bahas sekitar separuh, yang intinya bahwa imam itu hendaknya orang yang juga disukai oleh makmumnya. Yang dikatakan kemarin tidak pantas orang-orang yang dibenci oleh makmum, tapi kebencian itu kebencian yang syar'i. Kebencian yang syar'i itu apa? Kebencian atau ketidaksukaan karena keburukan. Karena keburukannya. Jadi di dalam kemarin kan persyaratan imam itu harus ada yang namanya aqra'uhum li kitabillah. Jadi yang pertama itu yang paling paham tentang agama. Kemudian dikatakan juga awaluhum hijrah. Jadi kalau di hadis itu awalum hijrah, yang hijrahnya paling awal artinya Islamnya paling awal. Kalau ada yang Islam sejak lahir sama mu'alaf ya diutamakan yang sejak lahir. Yang terakhir kalau juga sama gitu ya, pinternya sama, kemudian masuk Islamnya ya bareng gitu ya, baru akbaruhum sinan, yang paling tua umurnya. Jadi tua itu menempati terakhir. Jadi artinya kalau ada yang lebih fasih itu lebih paham ya, lebih paham Islam sama yang walaupun itu lebih muda, yang lebih paham. Baru kalau sama pahamnya dicari yang Islamnya lebih awal, sama-sama bareng Islamnya dicari mana yang lebih tua gitu ya. Jadi tua tetap dihargai di dalam Islam itu, walaupun penghargaannya tadi tidak melebihi dari faqahah atau al-fasohah ya, kepahaman, kefakihan gitu ya. Sehingga kemarin saya contohkan Usamah bin Zaid yang usianya belasan tahun diamanai oleh Nabi untuk menjadi komandan perang. Sebelum ekspedisi berangkat Nabi meninggal, dan kemudian oleh Abu Bakar tetap dilanjutkan. Saya nggak akan merubah apa yang telah disiapkan Nabi. Jadi Usamah bin Zaid memimpin ekspedisi perang yang anggotanya itu sudah lebih senior, lebih tua, tapi tetap patuh dan taat. Jadi begitu ya. Dan imam ini kemarin kalau kita hayati juga merupakan miniatur dari kehidupan kaum muslimin. Jadi ada makmum itu karena ada imamnya. Jadi kehidupan umat Islam semestinya juga begitu gitu ya. Ada orang yang dicontoh dan ada orang yang dianut karena tadi kefasihannya, kefakohannya gitu ya, keislamannya dan keseniorannya. Jadi itu ya. Jadi
Karena sekarang ini banyak sekali gitu ya, kita itu memang sulit mencontoh karena maraknya medsos sekarang ini ya sering menjadikan orang kecelek. Bahkan perkenalan orang-orang untuk perjodohan pun yang melalui medsos itu banyak juga yang pada kecelek. Karena apa yang tertayang tidak sesuai dengan sesungguhnya. Orang itu kalau di medsos, kalau di foto, kalau di apa itu nampak berbeda dengan aslinya gitu ya. Ini zamannya pencitraan ya. Orang-orang ingin dicitrakan baik gitu ya. Ya tentunya nggak seperti itu. Kalau dalam Islam tadi. Sehingga imamah itu seperti itu. Dikatakan, nah kita sudah masuk di sini. Wayam bagi ayakuna, ini masih di halaman 60 ya, kalau yang di fotokopi 60-61. Wayam bagi ayoro ya awqata sholah, kemarin sudah ya, dan hendaknya imam itu juga memelihara awqata sholah, ketaatan waktu sholat. Kemarin kita sampai di situ lalu mati apa mic-nya. Awqata sholat fayusolli fi awailil awqat. Jadi orang yang jadi imam itu ya memang orang yang bisa menjaga waktu sholat, meskipun dia tidak pas berjamaah, tapi diusahakan orang itu di waktu sholat. Yang diutamakan awailil awqat ya, awailil awqat. Kan ada sholat ngala waktiha dan sholat fi awali waktiha, itu berbeda. Sholat fi awali waktiha itu sholat di awal waktu. Kalau sholat ala waktiha itu yang waktunya masih ada. Waktunya asar apa? Dari matahari tergelincir sampai kemudian bayang-bayang itu sama. Ya ini anak sekarang ini tidak pada tahu Bapak Ibu semuanya. Kalau zamannya generasi yang tua-tua ini dulu nggak pakai jam saja hidupnya nggak masalah. Nek dolan delok ayang-ayange iki rong luhur, ayang-ayange wis meh padha, mulih dhisik salat luhur gitu ya. Karena kalau bayang-bayang itu sama, artinya masuk waktu asar. Kalau pergi pagi sudah masuk waktu zuhur atau belum. Kalau bayang-bayang itu hilang karena matahari tepat di atas kita, itu sudah zuhur. Maka tinggal lihat bayang-bayang. Jadi orang dulu itu juga hidupnya itu nggak punya jam saja tidak rumit, apalagi handphone zaman dulu ya. Tapi orang itu memang rumit itu dibuat sendiri ya. Rumit itu dibuat. Sopo sing ngudokke duwe iki gitu ya. Kita sendiri yang ngudokke gitu ya. Akhirnya kalau orang duwe kita sendiri yang gerantes do susah dhewe. Sing ngudokke iki ya sapa? Sing ngudokke awake dhewe. Maka kita ingin gembira, kan ada pepatah gini ya kalau dalam ilmu motivasi itu, bahagia tanpa syarat. Nek mengar bahagia jangan mensyaratkan. Aku sok ketoke gak seneng nek aku omahe seneng kolam renangnya parkirnya setengah lapangan. Siapa mensyaratkan bahagia? Mbok sekarang saja kalau niat bahagia. Nah, jadi saya baru akan bahagia kalau saya punya kendaraan udan bledake sesandaran tapi di dalamnya tetap adem, wes penak banget jalan. Jadi kayak Alphard dan sebagainya gitu. Siapa yang mensyaratkan itu? Jadi kita sendiri yang memperumit hidup kita. Memperumit hidup. Itu tadi bahasa kudune padahal sing ngudokke awake dhewe. Lho, kowe ta sing ngudokke, mbok rasa kudokke selesai masalah. Ya kudune cah kaya aku ki cah nom gitu ya. Itu sepatunya kayak gini, bajunya sing ngudokke siapa? Dirinya sendiri itu mumet dhewe gitu ya. Jadi itu salah satu kunci bahagia tanpa syarat ya. Saya lanjutkan. Nah, kalau di awal sholat itu ya begitu sholat masuk, waktu sholat masuk dia awal sholat memang yang utama begitu. Tapi paling tidak fi waktu sholat gitu ya, ala awqati sholat, di atas waktu-waktu sholat. Artinya sholatnya itu ya ada waktunya. Itu kemurahannya Allah. Waktu itu tidak dibuat sangat sempit. Karena Allah memahami di antara manusia itu ada yang keperluannya berbeda-beda. Ada yang pekerjaan langsung bisa ditinggalkan, kaya wong ngetik itu zaman saiki di save tinggalke nggak apa-apa.
tinggalnya nggak apa-apa. Nek gaweane itu jagal boleh pitik atau boleh wedhus atau apa, gak dicekeli langsung adzan col ke meneh gitu ya. Monggo dadak ngoyak meneh kayak gitu. Jadi Allah itu maha mengetahui dan maha memaklumi. Itu luar biasanya begitu. Allah itu maha memaklumi. Jadi Allah itu kalau orang itu tidak mampu betul diampuni oleh Allah. Kalau orang itu memang tidak kuat betul dimaafkan oleh Allah. Nah, jadi Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, kasih sayang Allah itu ibaratnya 100, yang 1% saja yang diberikan kepada manusia. Itu saja kita itu sudah merasa hidupnya itu sangat nyaman. Kita diberikan kesempatan bernapas, kita diberikan kesempatan rezeki oleh Allah. Kalau panas diturunkan hujan, juga diberikan malam agar kita itu ngantuk lalu tidur gitu ya. Itu karena kasih sayang Allah. Itu 99% itu yang tidak diberikan manusia, dan seluruh makhluk hidup hanya dikasih 1% saja. Itu nanti sudah luar biasa gitu ya. Jadi di zaman Nabi itu pernah ada orang perang ya, orang dalam peperangan, kemudian ditawan, ada wanita yang ditawan. Wanita itu sangat penyayang, sehingga kalau di medan perang itu dijumpai di antara tawanan ada bayi kecil, dia langsung ingin menyusui anak itu karena saking mesake. Sehingga itu kasih sayangnya seperti itu. Dan Nabi mengatakan, hei sahabat, menurut kamu wanita itu tega nggak melempar bayi yang kecil itu ke dalam api? Ya jelas nggak tega Rasulullah. Wong tahu anak kecil di medan perang saja langsung dia susui walaupun itu bukan anaknya. Tentu nggak tega kalau akan melempar ke api. Lalu Nabi mengatakan, kasih sayang Allah kepada manusia itu melebihi itu. Hanya kita saja yang merasa terkadang itu nggak diberi kasih sayang. Nah, padahal kita itu diberikan banyak kemurahan. Tapi kalau kita itu nggak menghayati pemberian dan kemurahan itu nggak kita rasakan. Kalau kita nggak kita renung-renungkan. Nah, jadi maka dari itu kembali ke tadi ya. Ini Allah itu mempunyai sehingga ala awqati sholat, di atas waktu sholat, selama sholat itu belum habis waktunya. Habis waktunya ya, seperti kalau maghrib matahari tenggelam, nih maghrib itu hanya beberapa menit sebelum matahari tenggelam, ya itu masih boleh, tapi jangan mencari orang itu di titik-titik akhir gitu ya. Kalau bisa ya lebih awal. Jadi fi awali awqatis sholat. Jadi kalau orang itu ini akhlak orang yang jadi imam itu gitu ya, karena tanggung jawabnya itu besar. Kemudian yang bagi wa akhiruhu afun. Jadi fa awalul waktu ridwanullah. Awal waktu itu keridhaan Allah. Wa akhiru afullah. Wa ridwanullah aula min afillah. Jadi kalau waktu awal itu akan mendapat keridhaan Allah, kalau waktunya itu sudah akhir-akhir itu mendapat pengampunan Allah, ya oleh Allah diampuni, dimaafkan. Tapi kalau awal itu keridhaan, ridho itu sebenarnya Allah itu merasa gembira dan nyaman ya. Ridho, raditu billahi robba, saya ridho. Islam apa, raditu billahi robba, saya telah rela, telah seneng gitu ya, gembira Allah sebagai Tuhan kami, Tuhan saya, Tuhan kami. Jadi ridho itu bukan hanya sekedar boleh, tetapi ridho itu menyenangi gitu ya. Maka ridho Allah fi ridhol walidain, keridhaan Allah itu kalau dalam birrul walidain ya, ini ridho Allah itu terletak dalam kegembiraannya orang tuanya itu, bahwa orang tuanya dengan kelakuan putranya itu senang. Maka ridho orang tua itu penting karena Allah itu ridhonya akan mengikuti. Jadi ibaratnya gini, ada toh atasan itu yang punya bawahan, bawahannya bilang, Pak, karyawan sing niki ajeng pamit, wes nek kowe ngidinke aku wis ngidinke. Nah gitu, aku ngerti kowe wis pinter, wis ngerti aturannya. Nek kowe ngidinke aku
pejamata ngoten ya. Aku merem wae, sedidinke ora apa-apa. Ada orang yang begitu. Karena apa? Pegawai, pejabat di bawahnya itu memang pejabat yang baik. Orang tua yang baik, yang tahu aturan Islam, ketika mengizinkan anaknya tentu ada pertimbangan kebaikan. Maka kalau orang tuanya mengizinkan, Allah, ya saya ridho juga. Nek wong tuane kuwi ridho, aku ya ridho. Karena orang tuanya itu seperti tadi, kalau itu pimpinan yang bawahnya tadi, middle manager itu, pimpinan bawahnya tadi itu mengizinkan, atasnya saya nggak perlu ngoreksi, dah saya mengizinkan, nah gitu itu. Ridhoullah fi ridhol walidin. Kalau orang tuanya itu ya tahu aturan, seperti pemimpin yang di tengah tadi itu juga tahu aturannya, dia mengizinkan pegawai, mengizinkan karyawan, nah, itu kan sudah tahu aturannya. Maka yang atasnya saya merem aja, diizinkan. Nah, kalau ada orang tua yang Allah saja ibaratnya seperti tadi, Allah itu sudah merem. Nek wong tua kuwi ngidinke, wong tua sekon desa kuwi ngidinke anake, aku melu ngidinke. Walaupun wong tua desa, karena apa? Tahu aturan Islam. Walaupun kayak wong tua kutha berpendidikan, tapi kalau salah ya tidak begitu. Jadi itu mengizinkan yang sesuai dengan ajaran Islam. Ridhoullah fi ridhol walidaini. Maka anak itu penting sekali minta doa, minta keridhaan orang tua, karena keridhaan Allah akan menyertai itu. Ya kecuali orang tuanya itu tidak mengizinkan itu karena syarat-syarat di luar ajaran agama, yaitu nanti akan berbeda. Jadi ridhoullah fi ridhol walidain itu selama orang tua itu juga ada di atas perintah dan ketentuan Allah. Nah, jadi kembali ke tadi, awal sholat, awal waktu sholat itu keridhaan Allah. Jadi orang kalau diridhoi oleh Allah itu luar biasa. Jadi ibaratnya ngeten, subhanallah ya, kita nggak boleh menyerupakan Allah dengan manusia, tapi ibaratnya itu gini, wah Gusti Allah itu tersenyum-senyum melihat dia itu. Ndelok awake dhewe do salat ngrekel-ngrekel udan-udan do nggo payung karena awal salat tadi, Allah itu jane senyum-senyum. Iki bocah-bocah iki kok do pedele ra umum. Jadi Allah itu ridho. Tapi kalau yang akhir-akhir ya piye meneh ya piye meneh guys, tak maafke lah gitu. Salat iki ngeteng klintong sak tekane kaya wong kae. Ning isih nang wektu salat. Ya terserah mau ambil keridhaan atau ambil permaafan. Kebebasan Islam itu faman sya'afal yu'min wa man sya'afal yakfur. Mau iman silahkan, mau kafir silahkan. Itu ya Allah, saya nggak mau beriman kepadamu, ya faman sya'afal yakfur, mau kafir silahkan, dalam Al-Quran itu. Islam itu sudah jelas, mau ikut yang baik silahkan, enggak apa-apa. Dan orang Islam tidak usah ikut stres kalau orang itu tidak mengikuti, karena Nabi itu gitu ya, Nabi itu ketika nggak bisa memaksakan pamannya membaca syahadat itu ya, itu di dalam Al-Quran dikatakan, itu Nabi kan susah karena nggak bisa memaksakan petunjuk. Tapi dikatakan innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Muhammad, kamu nggak bisa memaksakan orang dapat petunjuk itu, walaupun itu orang yang kamu kesenangi. Innallaha yahdi man yasha. Allah itu yang memberi petunjuk siapa yang dikehendaki. Makanya ada cerita anaknya Nabi Nuh saja nggak manut Nabi Nuh. Istrinya Nabi Lot juga nggak manut Nabi Lot gitu ya. Itu karena nggak bisa dipaksakan. Jadi nek ngombe obat iso dibedagal gitu ya. Bedagal gojake cekoki. Cekoki yo digojaki gitu ya. Di maaf itu agak dijangar sehingga iso mingkem toh otomatis masuk sendiri obatnya. Iso aku nek wong obate. Tapi petunjuk nggak bisa seperti itu kan. Jadi nggak bisa seperti itu, tapi kita manusia hanya berusaha. Maka dari itu kembali ke tadi, ridhoullah ya, kita mencari keridhaan sebisa kita upayakan seperti itu ya. Setahap demi setahap, namanya proses kebaikan itu tidak sekali jadi.
Tidak sekali jadi, itu proses yang lama. Proses yang lama gitu ya, sedikit demi sedikit gitu ya. Malah kalau terlalu cepat gitu ya, kalau terlalu cepat itu terkadang pondasi tidak kuat. Maka Islam kalau melarang sesuatu yang itu berat, itu Islam berkali-kali. Saya pernah memberikan contoh toh, melarang khamar itu pelarangannya sudah dimulai di Mekah. Ayat turun 4 kali baru betul-betul diharamkan di Madinah. Karena apa? Karena ini kebiasaan yang sudah mendarah daging. Ini perlu sedikit demi sedikit sampai akhirnya sekiranya mereka itu sudah siap, baru kemudian Allah memberikan. Tentang riba itu rente gitu ya. Itu riba itu juga 4 tahap karena itu berat. Sekali, 2 kali dimulai dari Mekah, selesai di Madinah baru dilarang. Itu karena hal-hal yang berat ya. Kembali ke tadi ya, saya lanjutkan. Wayam bagi ayakuna thalatha saktatin, dan sepantasnya, ini sebaiknya tidak wajib, sepantasnya imam memberi 3 saat diam. Hakadha naqlun an sallallahu alaihi wasallam. Jadi demikian dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Awaluha indal israri bidu'ail iftitah. Ketika iftitah dia diam. Imam harus diam. Jangan Allah Akbar langsung mulai ya, mulai baca. Ada diam dulu. Wahyal ula, itulah diam yang pertama. Wa tsaniyah ba'da qiraatil Fatihah, yang kedua setelah baca Fatihah ya ada diam sebentar. Itu imam juga perlu ambil napas, juga istirahat gitu ya. Kemudian lanjut lagi gitu ya. Wa qabla iftitahi surah itu sebelum membaca surat. Wa yanisful ula, itu setengahnya yang pertama saja, nggak usah lama-lama sekali. Wa tsalitsah, dan yang ketiga ba'dal faragh minas surah. Setelah selesai baca surat jangan langsung Allahu Akbar rukuk, tapi jeda sebentar. Jadi karena itu ternyata nafas itu perlu diatur. Itu juga baik untuk imamnya. Karena nafas itu kalau dipaksa itu bahaya. Bahaya, nafas yang tidak kuat dipaksa kan bisa pecah ini. Seperti orang tenggelam, itu yang harusnya ambil nafas lagi, tapi karena di dalam kan akan bahaya. Maka dari itu juga tumakninah. Jadi maka diseyogiakan kalau terlambat sholat pun nggak boleh lari-lari. Tapi kalau anak-anak ini lari-lari karena nanti takut hukuman. Nanti ketinggalan jamaah takut hukuman. Foto nang pondok-pondok itu begitu melayu gitu ya. Tapi mestinya nggak lari-lari, karena kalau masbuk itu nanti menggeh-menggeh, itu sampingnya pun juga terganggu. Masih menggeh-menggeh gitu ya. Ya ini pentingnya ya, sholat itu sampai diatur begitu. Bapak Ibu, saya itu barusan mendengarkan podcast orang masuk Islam. Orang masuk Islam itu orang FBI, intelijen Amerika, FBI, orang FBI masuk Islam. Sebelum masuk Islam itu dia itu mengikuti sholatnya orang Islam. Katanya dia apa? Saya ingin, walau dia beragama Kristen, saya ingin mengikuti agama itu yang paling baik, sehingga saya ikuti berbagai agama itu dicoba. Kemudian dia ikut percobaan itu salat, salat biasa, lalu salat Jumat. Dia ikut salat Jumat. Ikut salat Jumat itu dia mengatakan gini, setelah saya pikir ini ibadah yang paling benar gitu itu. Sholat Jumat diatur bersaf-saf, kemudian ada khutbah, yang khutbahnya itu langsung mengenai kita, mengenai saya, langsung to the point, menasihati. Khutbah kan nggak ada nyanyi-nyanyi bareng, langsung kamu harus bertakwa, kamu harus, langsung dituding-tuding kabeh. Kalau sadar loh, tapi kalau nggak tahu artinya dan kita itu mungkin ketika khutbah itu lihat-lihat gitu ya, itu kan kita nggak tahu bahwa kita dituding-tuding dalam khutbah itu. Woi, mana tingkat ke,
Kowe ngibadah sing padha takwa kepada Allah kan gitu kalau diterjemahke. Ittaqullah haqqa tuqatih jenengan sing tenanan lho nek takwa niku. Tapi berhubung itu bahasa Arab gitu ya, jadi kita itu ora patek tersinggung. Jadi rapat tersinggung. Jadi kita disuruh begitu. Kemudian habis dikandani kita itu sholat, dan sholatnya itu kita betul-betul mestinya ibadah begitu. Kita langsung menyentuhkan dahi kita ke tanah, kita merendah betul. Dia mikir-mikir, kayaknya agama yang benar itu ini, saya mestinya ikut yang ini saja. Akhirnya dia memutuskan masuk Islam. Memutuskan masuk Islam, ditanya, loh kamu meninggalkan Kristen? Enggak, saya itu hanya ingin mengikuti Yesus Kristus dengan ajaran yang benar. Yesus Kristus itu Nabi Musa, Nabi Isa. Saya itu hanya ingin mengikuti ajaran Nabi Isa yang benar. Jadi dia dituduh meninggalkan Kristen, nggak mau, walaupun dia masuk Islam gitu ya. Akhirnya masuk Islam. Jadi itu sebuah contoh. Jadi orang lain saja yang merasakan ibadahnya itu Islam karena dia mencoba dulu sebelum masuk agama itu dia ngikuti ibadahnya berbagai agama. Awak dhewe melu buat awak dhewe jelas mantap di sini. Jadi artinya kita bersyukur sudah ada dalam petunjuk gitu ya. Maka kembali ke tadi, itu sholat itu dikatakan seperti itu gitu ya. Jadi aturannya seperti itu, caranya seperti itu, sehingga sampai ada diam 3 kali itu juga ditentukan. Kemudian wahya akhfaha, ketika sebelum rukuk itu ya sebentar saja kalau sebelum rukuk. Jadi selesai baca surat sebentar lalu kemudian rukuk. Wala yang bagi ayu sabiqul makmumu al imamah. Tes. Oh ini apa on off-nya kendor. Tes. Wala yang bagi tes ya. Walayam bagi apa tadi ini terus walayam bagi ayusabiqul makmumu al imamah, dan tidak boleh, tidak pantas ayusabiqo mendahului makmum itu mendahului imam. Al makmumu al imamah, ini susun balik bahasa Arab itu ya. Dan tidak boleh mendahului sapa makmum kuwi al imamah ing imam gitu ya. Jadi makmum itu enggak mendahului imam. Balla yahwi arruku amalam yastakirul imam, dia enggak boleh rukuk sebelum imam itu jelas rukuknya. Fi rukuk wa hakadza fi jamil arkan, dan demikian juga dalam seluruh arkan, rukun-rukun. Jadi artinya imam itu tidak boleh didahului. Bahkan di dalam hadis Nabi dikatakan kalau siapa mengangkat kepalanya dari sujud sebelum imam itu mengangkat, ayyubadila ra'sahu ra'sa khimarin, maka kepalanya di akhirat akan diganti dengan kepala khimar. Artinya dengan imam itu kita harus menuruti. Kalau di dalam hadis yang lain, innama ju'ilal imamu liyu'tamma bih, imam itu dijadikan imam ya untuk ditaati. Wong ndadekke pemimpin untuk ditaati. Orang menjadikan imam untuk ditaati. Kalau kita kan dalam perkumpulan organisasi terkadang sing ra mangkat malah dipilih dadi ketua. Engko yo rada ditaati. Kon nyambut gawe dhewe ketuane. Itu kalau dalam ajaran Yahudi, orang Yahudi sukanya begitu kan, nabinya kon kerja dhewe. Maka kunu qiradatan khosiin, jadilah kamu itu kera yang hina. Nah, itu karena apa? Orang Yahudi itu nabinya kon kerja dhewe. Nek anang musibah nabinya yang suruh berdoa, bukan mari kita berdoa bersama. Coba ayatnya kan kasar sekali kalau orang Yahudi itu. Ya Musa ta'ulana, wahai Musa berdoalah untuk kami, robaka kepada Tuhanmu. Loh, kan Tuhannya mereka juga. Nih omongannya dengan ya Musa ta'ulana robbaka yubayyilana, ya Musa ta'ulana, dan seterusnya. Hei Musa berdoalah untuk kami. Loh, kepada Tuhanmu. Loh, ini kan Tuhannya mereka juga. Coba kalau ada anak itu bilang, ada adik bilang sama kakaknya,
kayak jaluk bapakmu gitu ya. Itu kan kayaknya kata-kata yang nggak mengenakan. Kakaknya bilang bapakmu mau lu nanti gitu ya. Itu kan nek bapak mau nanti ya. Podo-podo ngoko itu berbeda. Bapak mau nanti ya. Bapakmu mau nanti gitu. Apa itu bapakmu kok Mas? Bapakmu lah yang bapaknya awake dhewe kok mbok aja ngono kuwi omongane gitu ya. Nah, orang Yahudi itu begitu, ya Musa ulana, he Musa, minta pada Tuhanmu. Nah, orang Yahudi. Jadi menjadikan nabinya itu kon kerja dhewe. Ramangkat pilih jadi ketua bar kuwi ra rewangine ngomong. Nah, itu enggak benar. Jadi inamaju ilal iman liyuk tamabi gitu. Maka orang Yahudi kuno kira datan konsen jadilah kethek elek. Ya kaya tari kethek itu, kethek sing kon tari-tari sing duwe linggo nang pinggir. Nah, engko napa duwite. Kethek ora tau dikai wonge sing kowe sik nggembal duwite. Saya kuno kira datan konsen kok ya ada ya kalau kita hubung-hubungan itu kok ada. Jadilah kamu kerayang hina. Jadi maka kembali ke tadi, imam itu ditaati dalam kehidupan sehari-hari. Jadi sholat itu sekali lagi itu miniatur, itu adalah aspek yang mini, aspek yang kecil dari kehidupan bermasyarakat. Maka imam itu walaupun makmumnya banyak sekali semua patuh. Saya pernah cerita tuh ada orang barat itu sampai masuk Islam hanya karena melihat fenomena di Masjidil Haram. Ini jutaan orang itu kok kalau imamnya itu mengababa rukuk semua. Rukuk semua. Padahal habis itu nggak ada yang dihukum. Nek baris, ada yang hormat kan lebar bisa disetrap. Kamu nggak hormat tadi pasti apa-apa hormat. Ya nih dalam sholatnya nggak ada yang nyetrap. Orang dari seluruh dunia do teko do kenal gitu ya. Begitu Imam Abdurrahman Sudes atau Imam Al-Juwaina atau Imam Al-Maturd atau siapapun yang imami Allah Akbar semua langsung rukuk. Semua juga langsung sujud. Itu melihat seperti itu saja ada orang itu masuk Islam. Ibadah kok ada yang serentaknya begitu. Sing diabani itu mungkin nang daerahnya dadi gubernur, dadi bupati barang. Ini dia boboro imam ndingklok. Delosorke raine, delosorke niku ya. Bersujud kepada Allah. Jadi imam itu seperti itu gitu ya. Jadi innamaju ilal imam liyuk tamabi. Jadi orang Islam yang tertib dalam berjamaah juga dalam kehidupan masyarakat akan menjadi tertib. Jadi punya ketaatan pada aturan yang disepakati. Nek dalam bahasa Inggris kan ada leadership. Leadership itu bagaimana menjadi pemimpin. Nek menjadi pengikut juga ada, namanya followership. Karena di training leadership kabeh ping do melu merintah. Rene sing do manut gitu ya. Karena enggak diajari cara menjadi makmum. Jadi itu ya penting ya. Jadi orang itu menjadi makmum. Wakila inna nasa yakhrujuna minas sholati ala thalathi aksamin. Jadi sesungguhnya manusia itu keluar untuk sholat itu dibagi tiga hasilnya. Ta'ifatun bi khamsi wa isyrina sholatan. Ada orang-orang, kelompok orang-orang yang keluar sholat itu yang pahalanya itu, yang derajatnya itu 25. Kan ada hadisnya yang mengatakan sholat jamaah itu sama dengan sab'un wa isrin 27. Ada yang hadis yang 25. Nah, sehingga kalau dikatakan 25 kita nggak usah kaget, karena memang ada yang mengatakan lipat 27 kali, ada yang mengatakan lipat 25 kali, tapi yang jelas lipat itu sebanyak itu. Ada sebagian yang masuk kelompok derajatnya itu 25 atau lipat 25 atau lipat 27, itu kelompok pertama. Wahum alladzina yukabbiruna wa yarka'una ba'da ruku'il imam. Mereka itu yang sujud rukuknya patuh dengan imam tadi. Setelah imam melakukan, mereka baru melakukan. Wa ta'ifatun bi sholatin wahidah. Ada satu kelompok yang derajatnya ya sama dengan sholat satu saja. Wahum alladzina yusawunahu. Mereka itu orang yang barengi imam. Begitu Allah dia juga mengikuti imam. Jadi barengi imam. Gimana kalau ada imam yang ucapannya dulu lalu gerakannya agak lambat? Ya, mungkin
mungkin imam itu terkadang ada yang kurang paham. Nah, itu termasuk ketentuan menjadi imam. Jangan sampai gerakannya itu terlambat dari ucapannya, karena jamaah yang putri itu kan nggak lihat. Kalau yang soft depan sendiri langsung lihat. Iki imamnya Allahu Akbar kayak gerak gitu ya, bar kayak gerak. Nah, sehingga makmumnya kalau yang barengi dia jadi jatuhnya mendahului. Karena imamnya itu omongnya lebih cepat bangannya gerakane. Nah, sehingga ya itu kurang pas, jadi kasihan nanti yang nggak lihat. Ngertinya wis gerak padahal kayak omongannya itu. Imamnya pun lemes ya Pak. Mengejok karo mundur ke kata-kata saya kira bisa dibarengke gitu ya. Nah, itu jadi itu perlu juga. Jadi biar tidak resiko bagi makmumnya. Nanti makmumnya tidak mendahului imam terus. Karena Allahu Akbar baru mulai ruku. Nah, kalau yang baru mulai imam. Maka dari itu ya makmum juga sadar ngawekani ojo-ojo imam iki geraknya agak lambat sehingga wis bar sebentar baru mengikuti. Nah, jadi ini makmum yang cukup pengertian dan imam yang orang hidup itu perlu saling pengertian. Jangan hanya menjadi orang yang dimengerti. Orang itu kalau bergaul kan, mbok kamu itu memahami saya. Itu egois sekali. Kamu juga harus memahami saya. Jangan wong liya kon mudeng awake dhewe terus gitu ya. Mbok kowe pangerten, aku lemes ket mau iki tandane kan ngeleh. Mbok kowe iki ya pangerten nek lunga ki jaga-jaga gitu ya. Aja mikir awake dhewe, malah mikir sapa ngerti nek kancane iki engko ngelak. Kan orang kalau saling pangerten itu bagus. Nanti ada orang di medan perang ya, dalam hadis kan gitu, orang di medan perang 3 orang mati itu saling pangerten. Ketika hanya ada satu minuman, yang satu bilang untuk kamu saja, yang satu bilang kamu lebih haus kamu saja, yang satunya kamu yang lebih membutuhkan kamu saja, sampai ketiganya meninggal dan belum ada yang minum. Saling wonge pangertenan kabeh. Nek sing egois kabeh arep maju sikut koncone. Sikut koncone ring teko jikuk dhisik. Koncone kecelek guyang-guyu. Kapok wae tak dikiki. Jangan, itu orang nggak punya pengertian. Jadi kembali ke tadi ya. Jadi yang pertama itu Thaifatun, itu yang 25 itu karena dia itu mengikuti imam. Yang kelompok kedua pahalanya itu derajatnya 1 saja karena barengi. Wa Thaifatun bila sholatin. Itu satu kelompok lagi yang seperti tidak ada sholatnya. Wahum alladzi yusabbiqunal imam, mereka itu yang senengane ndhisiki imam. Wah, kula le sujud pun mboten kuat tenan. Nek mboten kuat tenan Gusti Allah mau preso, gampil mawon. Tenan sujud wis bekah-beku pun mboten kuat. Niku imame kok nggih disesuwe ngono. Imame suwe banget nganti makmume bekah-beku. Nek mboten kuat malih nggih pripun nggih? Niku Gusti Allah mau preso. Pan anggere jenengan kepaksa judule Gusti Allah Maha Preso. Itu Allah itu maha mengetahui mana yang terpaksa dan mana yang hanya main-main. Jadi itu seperti itu. Waqat ikhtalafu fi anal imam hal yantadiru fi ruku'i lahqa man dukhul man dakhala liyanala fadlal jum'ati. Dan telah berselisih pendapat di antara, telah diperselisihkan oleh para ulama, apakah imam itu perlu menunggu rukuknya agar, ini sepertinya ini salah cetak kalau dalam bahasa Arabnya, rukuknya di kamus nggak ada lahko ya, agar dia uman ya, ikut jamaah. Kan gini, kalau kita tahu ada yang baru, misalnya kalau kita itu ada jamaah yang naik motor ya, imam itu tahu mau rukuk neng engkeng sing gek mateni motor, kita tegese gek tekan parkiran, kayak neng wong teko, didawake dhisik kurang saayat itu ya. Apakah perlu biar menunggu dia biar dapat rakaatnya atau tidak? Itu para ulama berselisih.
para ulama berselisih. Wa alal aula annahu la ba'sa bihi ma'al ikhlas. Yang lebih utama menurut kitab ini al aula annahu la ba'sa, itu tidak masalah asal itu ikhlas. Idza lam yadhhar tafawut zahir, asal ikhlas dan tidak mengakibatkan kericuhan, tafawut, kesemrawutan secara zahir. Jadi kalau itu ikhlas dan jamaah juga paham, ini kok imamnya malah disesuai yang 2 ayat ini. Itu lek arep lek rampung lek arek yang perlu dia ngono ya. Seandainya imam itu menunggu biar itu bisa, itu enggak apa-apa. Asal dia tidak di situ itu dikatakan ridho. Artinya imamnya itu ranjur mangkel. Kayak angger-angger kae. Suara motor iki mesti kae. Arti tinggal mesake nek rauman wis adoh-adoh tekan kene wis atahiyat to, wis meh salam njur didawake ben dia uman angger-angger kae. Loh, imam kok saged krungu? Tidak selamanya sholat itu kemudian keluar dari dunia nyata. Memang ada kisah kekhusukan Rasulullah, tapi juga ada kesempatan Rasulullah itu ada anak menangis selalu dipercepat. Ada kesempatan yang jelas ya, itu Rasulullah mendengar seorang sahabat yang terlambat itu mendengar, lalu Rasulullah memanjangkan, itu pernah juga. Jadi manusia itu manusia wajar, kadang bisa konsentrasi sekali, kadang itu hanya pas-pasan. Sehingga eneng bengokan jaba iki krungu. Aneh bengokan jaba itu krungu gitu ya. Karena memang ada dasarnya. Kalau sholat itu eneng wong dodok-dodok kula nuwun atau assalamualaikum, kita kan boleh ngeraskan. Berarti kuwi krungu. Krungu eneng tamu teko itu krungu. Jadi Islam itu memaklumi tidak selamanya sholat itu seperti kita masuk dunia lain yang kemudian railing apa-apa. Itu bisa orang itu seperti itu. Tetapi apa yang dilakukan Nabi ini menuruti manusia pada umumnya. Jadi Islam itu cocok nggulu meraih menungso. Ada orang yang ora perlu nyambut gawe karena warisannya wis 7 turunan gitu ya. Ora nyambut gawe bendina mengibadah terus. Itu bisa itu. Wis diwarisi kemudian sawah mbok banget do digarapke wong liya kabeh, dia menggarap nampa terus, ngibadah terus uripe. Itu kan ra mikir nyambut gawe, ra mikir doyak-oyak atasane. Salat itu bagus sekali, itu disyukuri. Itu kalau di dalam Al-Quran seperti Siti Maryam. Siti Maryam itu oleh orang tuanya, saya sudah berkali-kali menyampaikan, wa inni muharraron, saya ya Allah berikrar, saya sudah meniatkan anak saya mangke mboten kula ken nyambut gawe napa-napa, pokoknya mengkon ibadah terus. Karena Pak Imron kali Bu Imron itu yang jadi surat Ali Imron itu sudah sampai sepuh nggak punya anak. Ya Allah, kalau saya punya anak, saya bernadar anak ini hanya saya pasrahkan untuk menjadi gadis masjid. Mulakno nang Nasrani jur eneng biarawati. Ini hanya menjadi gadis masjid. Bukan hanya sok nang masjid, memang ben omah nang masjid. Apa-apa dikirim. Kejaba nek pas prei wae nang masjid gitu ya. Tapi itu seperti itu ada, dicukupi. Dadi nek anak sing gak ada warisan 7 turunan cukup, njur anak ini ngibadah tanpa diganggu, bisa seperti itu. Sangat mesra hubungannya kepada Allah. Ora nek carane guru mikir BKD rung rampung, cara pegawe mikir wis macem-macem, ora kepikir karena hanya konsentrasi. Ada orang-orang yang seperti itu. Neng Islam kan untuk lumrahe menungso. Sing kadang entuk giliran lep. Iki wis meh ganti gilirane lep. Tak salat dilit. Sehingga seperti itu. Ya itu lumrahe menungso. Kadang kusuk, kadang enggak. Tapi kalau imam itu mau nunggu, selama dia itu ridho dan tidak menyebabkan kekacauan, kalau nunggunya terlalu lama kan makmum yang ingin bergegas kan seperti itu. Wong kula niku
mun khutbah teng pirang-pirang nggih nek khutbah di dalam kota niku teng mimbar seneng tulisannya khutbah maksimal 15 menit. 15 menit. Mangke nek luwih suwe sing do kerja niku wis do ora kerasa niku. Nggih teng riko niku memang cepat dan memang perintah Islam lak ngoten khutbah Jumat itu bukan pengajian dalam arti suwe gitu ya, maka ya segera saja, malah Nabi mengatakan khutbah lebih pendek dari sholatnya, tapi sholatnya Nabi gitu ya. Sholatnya Nabi itu ya ideal. Nek sholatnya awak dhewe wis cepet khutbahnya dadi luwih cepet meng itakullah njur barakallahu li wa lakum. Rampung. Nah, jadi kembali ke tadi, artinya Islam itu pengertian ya kalau dia siang hari. Tapi kalau malam Nabi sampai berpanjang-panjang itu ya monggo. Jadi ini artinya kok imam ngerti ya kayak mesake ndak rauman iki saat tahiyat akhir ya disuweke sithik. Nah, sehingga biar dia entuk ra ketung meng entuk atahiyate. Karena ada orang angger telat ki suwe-suwe isin gitu ya. Suwe-suwe isin yo ora jamaah. Nah, kula isin angger begiri pun salam terus ya. Nah, maka dari itu ya seperti itu. Sampai di sini untuk kesempatan kali ini kita lanjutkan yang akan datang fi faslil jum'ah wa adabuha wa faraiduha wa sunaniha. Jadi tentang sholat Jumat dan adab-adabnya ya. Katan ini ada sisa sedikit, besok kalau sempat kita singgung gitu ya. Kemudian kita masuk ke sholat Jumat. Demikian Bapak Ibu para jamaah semuanya, ini sudah lebih 59. Semoga menjadi tadzkirah kita semuanya. Ada khilaf mohon maaf, nastaghfirullah li wa lakum. Mari kita akhiri dengan doa penutup majelis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.